Masya Allah, hening sekali ya. Luar biasa. Keren. Biasanya kajian-kajian yang jumlah peserta sebanyak ini, masjid nggak sehening ini loh. Ini heningnya tuh mirip seperti sholat tahajud sendiri. Tiba-tiba ada yang amin di belakang, ngeri ya. Heningnya itu seperti ketika para sahabat radhiyallahu anhum ajmain dibacakan ayat Al-Qur'an oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau dibacakan kepada kalian Al-Qur'an, maka dengarlah dan diamlah sehingga kalian mendapatkan rahmat. Lalu para sahabat ketika mendengar ayat ini dibacakan, setiap kali mereka mendengar bacaan Al-Quran, mereka langsung diam seolah-olah di masjid itu tidak ada manusia seorang pun. Hening sehening-heningnya, seperti nggak ada manusia seorang pun. Sehingga ketika hening masjid padahal jumlah manusia di dalamnya membludak penuh seperti hari ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat sebesarnya untuk mereka. La'allakum turhamun. Masya Allah. Kita kembali kepada 186 Al-Baqarah. Ketika para ulama mengatakan syahrul Ramadan syahrud du'a wal munajat, bulan Ramadan itu adalah bulannya mengadu kepada Allah. Salah satu cara kita caper kepada Allah itu ada, kalau dalam bahasa sosmed, nge-WA, nge-text, apalagi nge-DM, apalagi nge-broadcast, nge-SMS orang yang kita pengen dapetin perhatian. Seorang suami kalau pengen caper kepada istrinya sementara mereka jauh, maka suami akan mengirimkan SMS kepada istrinya. Mana kabarnya hari ini yang gitu ya? Ngirim emoticon senyum sama love. Oh, berarti dia masih sayang. Artinya dia menginginkan perhatian. Kadang misalnya suaminya lagi di perjalanan, lagi di kantor, lagi bosan, lagi gabut, maka supaya dia semangat lagi, dia mengirimkan SMS kepada orang yang dia sayangi. Begitu juga dengan istrinya lagi gabut di rumah, suami udah berangkat kerja, anak sudah berangkat sekolah, maka dia ngirim SMS atau emoticon untuk mancing perhatian suaminya. Begitu juga kita dengan teman. Udah lama gak ketemu, udah lama gak kopdar, udah lama gak nongkrong. Akhirnya kita broadcast di grup, kapan kita ngopi lagi, yuk ngopi, kopdar dan seterusnya. Intinya, ketika kita ingin caper kepada seseorang, kita menghubungi orang tersebut. Kita ngajak bicara orang tersebut. Kalau orangnya dekat, kita ngajak diskusi, ngajak ngobrol, ngajak curhat dengan orang tersebut. Itu cara kita cari perhatian orang. Maka hal yang sama juga berlaku ketika kita ingin mendapatkan perhatian dari Allah. Ngobrollah dengan Allah, carilah perhatian Allah dengan doa, dengan munajat, dengan curhat kepada Allah. Dan Allah sebaik untuk kita curhat kepadanya. Beda sama curhat kepada manusia. Kalau kita curhat kepada manusia, kita curhat panjang lebar, dia bilang, ya udah sabarin aja. Ya udah pasti ada hikmahnya kok. Paling gitu doang, yang paling udah simpatik, udah empati sama kita. Atau lebih parahnya lagi, kita baru buka obrolan, mau curhat, dia curhat balik. Akhirnya kita curhat-curhatan. Gak ada yang ngasih solusi. Dua-duanya ngasih masalah. Kita ngasih masalah, dia ngasih masalah yang 2 kali lipat lebih berat daripada masalah kita. Kita curhat, gua ditolak. Lo masih mending ditolak, gua di PHP-in, gua diharkosin, ya. Artinya sama-sama ngasih masalah dan gak ada yang ngasih solusi. Beda ketika kita curhat kepada Allah. Allah itu gak punya masalah, Allah itu gak punya beban hidup, Allah itu gak punya sesuatu yang pengen dicarikan jalan keluar untuk dirinya. Allah sumber segala kebaikan dan jalan keluar.
Cek. Allah adalah sumber segala kebaikan dan jalan keluar. Sehingga ketika kita curhat sama Allah, Allah curhat balik sama kita. Gak mungkin kita, ya Allah beri saya rezeki. Sekarang lagi gak mungkin. Teman tuh, boleh pinjam uang gak? Aduh, aku juga lagi butuh duit nih. Aku tadinya mau pinjam sama kamu. Balik ke kita. Ke Allah kita minta. Allah Maha Razzaq, wasi'ur rizqi. Allah Maha Kaya, ghaniyun, hamidun, karimun, jawadun. Allah Maha Kaya dan Maha Baik. Sehingga nggak ada lagi tempat kita curhat, teman-teman, yang lebih baik daripada kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang di sini merasa nggak punya masalah? Semuanya bermasalah? Sama. Kita semuanya punya masalah. Ada masalah perasaan, ada masalah dengan keluarga, ada masalah pribadi, ada masalah karir, pekerjaan, pertemanan. Semua kita punya masalah. Dan salah satu masalah yang sama mungkin di antara kita di sini adalah masalah jodoh. Nah, ada yang Masya Allah kayaknya nih udah sering ikut ngaji nih, sampai paham bahwa masalah perasaan itu dalam Al-Quran diistilahkan dengan zulzilu, massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu. Ada di antara mereka yang diuji dengan ujian ba'sa, ujian fisik. Ada yang diuji dengan dharra, ujian harta. Ada yang diuji dengan zulzilu, ujian perasaan. Tadi tuh ditolak, lalu dikatain dengan kalimat kita adik kakak aja ya. Mending jauh-jauh Anda daripada dekat tapi statusnya nggak jelas, adik kakak ya, padahal bukan keluarga juga kan. Wah, itu lebih berat tuh. Ada yang zulzilu dengan kepoin, pakai akun palsu, ternyata mantannya udah bahagia. Wah, zulzilu. Saking terguncang, tiba-tiba ganti akun, nge-like, ketahuan gitu. Teman-teman, semua kita punya masalah. Semua kita punya masalah dan ujian dalam kehidupan kita. Sehingga kalau kita punya masalah sebesar apapun masalah kita, nggak ada yang bisa ngasih kita solusi dan jalan keluar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun. Makanya ada seorang sahabat ketika dia dapat masalah, dia sakit, maka kemudian dia mengatakan, "Ya nafsi, wahai jiwaku, kalau engkau merasakan sakit, janganlah sekali-kali engkau mengatakan, ya Rabbi hammun kabir, wahai Rabbi saya punya masalah besar. Tapi katakanlah ya ham, ya hamun, innahu huwa Rabbun kabir." Dia ada Tuhan yang maha besar. Jadi ketika kita merasa bahwa masalah itu lebih besar daripada Rabb kita, jangan. Bahwa masalah itu lebih besar daripada Allah, jangan. Bahwa masalah itu di luar kemampuan Allah Azza wa Jalla, jangan. Karena yang maha besar, Allahu Akbar, Dialah Allah yang tidak ada yang lebih besar darinya. Sehingga ketika kita punya masalah, kita katakan, wahai jiwaku, wahai masalah, sesungguhnya aku punya Rabb yang maha besar. Sehingga curhatlah. Dan waktu curhat yang paling baik, waktu caper yang paling baik kepada Allah itu adalah syahrul Ramadan. Makanya Allah letakkan ayat curhat di tengah-tengah ayat tentang puasa dan tentang Ramadan. Surat ayat 106. Bahkan Allah katakan di ayat itu, inni qarib, Allah dekat dengan kita. Jadi Ramadan Allah itu dalam kondisi yang sangat dekat dan perhatian sama hambanya. Sejak malam pertama Ramadan, Allah perhatian banget sama kita. Dan Allah perhatikan kita tidak secara umum. Kita
Kalau rame-rame gini kan nggak bisa fokus ya. Ada teman yang saya kenal di sini udah lama nggak ketemu, itu pun saya nggak ngeh. Kenapa? Karena saya pernah dalam kondisi ramai kayak gini, tiba-tiba di tengah jamaah itu saya di pekan sebenarnya kakak saya tinggal di Riyadh. Pas lagi tabligh, kakak ipar saya diam-diam ikut bersama pondok saya. Segala macam pas bayar, dek ramahnya, abang di mana? Saya tadi ada. Banyak kemampuan manusia dalam memperhatikan sesuatu, tapi Allah ada di langit dan di bumi dengan jumlah yang tidak. Allah memperhatikan seperti kita hanya berdua. Setiap mereka mendapatkan kasih dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud dengan kalimat inni qarib. Bukan ba'id, jauh dan memperhatikan kita. Qarib memperhatikan kita secara personal. Sehingga kita kenal banget dengan kita. Sehingga Allah paham apa yang sedang kita rasakan secara personal, bukan secara umum. Kalau secara umum kayak gini, saya nggak akan paham perasaan teman-teman. Saya nggak akan tahu ekspresi yang lagi galau, yang lagi mungkin kurang tidur karena insomnia, overthinking. Saya nggak ngerti umum. Tapi kalau misalnya berdua, tahu, lo lagi sakit ya? Ya nih sakit hati, misalnya. Lo kenapa kok diam aja? Ya lagi syariat. Lo kenapa lemas? Namanya juga puasa. Oh iya. Artinya ngerti gitu. Kita bisa paham karena personal. Nah Allah teman-teman di dalam kalimat inni qarib pengen ngasih tahu kita Allah itu memperlakukan kita itu kayak cuman berdua dalam jarak dekat, dan Allah kenal betul dengan kita, faham betul dengan perasaan kita, sehingga curhatlah kepada Allah. Makanya Allah berfirman di dalam surat Ar-Rahman, kullu fi sya'n, setiap hari Allah sibuk. Arti sibuk mendengar kemudian respon doa ataupun munajat dari hambanya, sibuk memberi rezeki, sibuk memberikan pemeliharaan dan penjagaan kepada hambanya. Jadi curhatlah kepada Allah apapun masalah kita. Jangan curhat kepada sosmed. Sedih bikin story cuman emoticon nangis, berharap ada yang nge-DM, ada yang ngerespon. Sedih kemudian posting. Inilah hidup, quote ya. Gak bisa kita terlalu berharap ke manusia. Titik. Salah. Apalagi kata-katanya. Kalau lebih sering lagi tuh kalimat statusnya pergi saja. pergi saja. Wah, status pergi saja. Ini yang diusir siapa nih? Jangan-jangan dia yang diusir di kos-kosan belum bayar ya? Artinya jangan pernah curhat kepada manusia, apalagi di khalayak ramai, di sosial media, di status WA, di story, di TikTok. Curhatlah secara personal di hadapan Allah, karena gak bakalan dibully sama Allah. Kita curhat ke manusia kadang-kadang bukan dapat masukan, nasihat, insight, motivasi, malah dapat hujatan. Itulah manusia. Makanya, nah kalau udah mulai dengan kata-kata makanya udah berat tuh. Kan saya bilang juga, wah malah dihujat. Kalau Allah nggak pernah nyalain kita. Allah mengatakan, kan aku udah bilang enggak, wahai hambaku baik. Ada apa? Hal min dhi hajah, kamu butuh sesuatu? Sini. Allah itu lebih penyayang kepada hambanya daripada ibu kepada anaknya. Coba bayangin kurang penyayang apa ibu kepada anaknya, terutama anak yang masih bayi, usia balita, masih anak-anak. Itu ibu sayang anak itu. Bahkan kalau bisa dia mengorbankan nyawanya, dia korbankan demi kebaikan anaknya. Tetapi kasih sayang seorang ibu kepada anaknya gak ada apa-apanya dibandingkan kasih sayang Allah kepada hambanya. Jadi jangan ragu teman-teman tentang sayangnya Allah kepada kita. Jangan ragu. Jangan sampai kita ketika berdoa kepada Allah menempatkan Allah seperti orang jauh.
Padahal Allah aja bilang inni qarib, aku dekat. Tapi kita menempatkan diri seperti jauh, kayak nggak kenal Allah, kayak nggak percaya sama Allah. Mau doa tapi nggak berani yang gede-gede, nggak berani meminta sesuatu yang besar. Kenapa? Takut ngerepotin Allah, takut nggak sanggup. Kenapa kita mengatakan Allah nggak sanggup? Misalnya kita sakit nih, kalau cuma sakit gigi, demam, panas dingin, ya Allah berikanlah saya kesembuhan. Giliran sakitnya lumayan parah, long covid dan segala macam, kayaknya pasrah aja deh, ikhlas aja deh. Kenapa? Kenapa kita pasrah aja? Bukankah Allah Maha Syafi, Maha Penyembuh? Dan Allah ala kulli syai'in qadir. Ketika kita memulai usaha, kita nggak berani meminta, ya Allah jadikanlah saya pengusaha yang sukses, menjadi salah satu orang yang terkaya di Bandar Lampung. Berani nggak doa kayak gitu? Yakin nggak bahwa Allah Maha Kuasa? Harusnya kita yakin, karena Allah itu Maha Kaya dan beliau ala kulli syai'in qadir, Maha Kuasa untuk segala sesuatu. Nggak ada yang mustahil. Sehingga kalau kita berdoa tetapi nanggung, minta jodoh nggak berani nyebut nama. Ustadz gimana mau nyebut nama, nggak tahu namanya, cuma tahu wajahnya. Ya sebut akun. Boleh nggak berdoa menyebut akun? Coba, nih saya mau nanya nih. Boleh nggak? Karena kita nggak tahu nama kan? Boleh berdoa nyebut akunnya @ akun itu dalam bahasa Arab kunyah. Kunyah itu artinya nama lain, nama panggilan, nama sebutan, nama panggung, nama pena, nama apalah, pokoknya nama lain. Jadi itu rata-rata, bukan rata-rata, semuanya punya kunyah, punya panggilan lain yang bahkan kadang-kadang nggak satu aja, banyak. Sebutlah misalnya Umar bin Khattab, apa kunyahnya? Al-Faruq, Amirul Mukminin, dan banyak lagi nama-nama yang lain yang luar biasa. Artinya bahwa sahabat pun punya nama panggilan, nama lain yang dipakai sehari-hari oleh mereka. Dalam konteks sosial media, kunyah itu adalah @. Sehingga kalau kita memanggil seseorang dengan nama panggilannya, biasanya dalam sejarah Islam itu dianggap lebih akrab, lebih baik daripada memanggil nama asli. Mereka lebih suka dipanggil dengan nama kunyahnya. Maka nggak masalah ketika berdoa menyebut nama kunyahnya. Begitu juga dengan nama @-nya. Karena @ itu bukan sekedar administrasi sosial media, itu udah menjadi nama yang kita pilih, yang kita suka kan? Nggak mungkin kan kita akunnya iblis, nggak mungkin ya. Akunnya Firaun _003 kan nggak ada ya, _003 Firaun, karena kita nggak suka dengan nama itu. Iblis, Firaun, Haman, Namrud dan seterusnya, Korun apa _laknatullah misalnya, kan nggak ada. Kita memilih nama akun, nama kesukaan kita, sehingga kita mencari nama yang keren apa ya. Wah, namanya sebut saja Bunga. Sebut saja Bunga. Akhirnya kita share, kita publish nama akun kita sebagai nama yang kita sukai. Maka itu menjadi kunyah. Berarti boleh menyebut nama akun. Pertanyaannya, boleh nggak kita berdoa dengan menyebut nama orangnya? Boleh? Dari mana dasarnya? Yang bilang boleh? Gak jadi. Oke, boleh. Ada dalilnya. Dalilnya yang dilakukan para sahabat. Dulu ada sekelompok sahabat 4 orang nih. 3 sahabat, 1 tabi'in. Mereka lagi tawaf di Masjidil Haram. Pas lagi tawaf, salah satu di antara mereka berkata, "Sal tu'tah." Yuk kita berdoa, Allah akan memberikan apa yang kita minta. Mumpung kita lagi tawaf dan ada di Ka'bah, tempat yang mustajabah doa. Sal tu'tah. Yuk kita berdoa. Salah satu di antara mereka berdoa, "Ya Allah, nikahkanlah saya dengan seorang perempuan yang bernama Fulan." Saya lupa
perempuan itu karena dia bukan istri saya. Sombong banget Ustaz. Yang jelas dia berdoa dengan menyebut nama seorang perempuan yang cantik yang tinggal di Irak. Tinggal di Irak. Bisa dikatakan kalau zaman sekarang perempuan itu kayak selebgram gitu. Kayak selebgram, followersnya tuh banyak, yang memperhatikan dia tuh banyak. Lalu laki-laki ini di depan Ka'bah berdoa dan menyebut nama perempuan tersebut. Setelah mereka berempat berdoa, maka setahun kemudian laki-laki itu menikah dengan perempuan yang dia doakan. Ngeri ya doa itu ya. Makanya saya nggak berani sembarangan berdoa, takut dikabulin. Harusnya gitu loh. Jangan, saya nggak berani sembarang berdoa, takut kecewa. Salah. Kan banyak orang berpikir gitu kan. Saya nggak berani sembarangan berdoa, takut kecewa. Kenapa kecewa? Takut nggak dikabulkan. Itu berarti dia ragu sama Allah. Harusnya saking yakinnya kita kepada Allah sampai kita nggak berani minta, takut dikabulkan. Gimana maksud takut dikabulkan? Ada yang kita pengen minta, kita tahu itu sesuatu yang kita inginkan, tapi kita takut kalau itu nggak baik untuk kita, sehingga kita nggak berani minta. Jangan-jangan nanti ketika Allah kabulkan, ternyata tidak baik untuk saya. Saking yakinnya kita dan saking percayanya kita kepada Allah, pasti Allah kabulkan, pasti dikabulkan. Saya pernah pas lagi tawaf mau mendoakan sesuatu, nggak jadi. Udah deh, doa yang lain aja. Apa Ustaz? Adalah pokoknya. Ini kan nggak dalam rangka curhat kan, cuma ngasih contoh. Ada sesuatu yang saya doain, yang pengen saya doain di depan Ka'bah pas lagi umroh sebelum pandemi. Tawaf, doa semuanya udah, tinggal satu lagi. Doa nggak ya? Doa nggak ya? Ya udah deh, nggak usah. Kenapa? Dalam hati, aduh, kalau Allah kabulkan nanti gimana? Repot juga saya. Ya udah deh, yang aman-aman aja. Akhirnya nggak jadi nih. Kenapa? Saking yakinnya Allah Maha mengabulkan doa. Harusnya kayak gitu teman-teman. Jangan saking kita ragu akhirnya berani berdoa. Yuk kita doa. Aku mah doa yang ngomong-ngomong aja lah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Kenapa? Daripada spesifik terus nanti kecewa. Nah ini ragu. Ana inda dhanni 'abdi bi. Aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Kalau kita yakin kepada Allah, Allah akan tunjukkan apa yang kita yakini. Allah tunjukkan, walaupun itu menurut kita mustahil, walaupun menurut kita ajaib, Allah akan tunjukkan, Allah kabulkan. Gak ada doa yang ditolak. Ini yang harus kita highlight banget. Gak ada doa yang ditolak. Semua doa yang baik itu dikabulkan Allah. Syarat baik dan tidak ada penghalang. Pertama doanya tentang kebaikan, bukan meminta kecelakaan atas orang lain. Ya Allah, semoga dia jatuh dari motor. Nggak bisa. Asalkan doanya kebaikan, satu syaratnya doanya kebaikan. Kedua, tidak ada penghalang. Salah satu penghalang doa, makanan dan minum yang tidak halal. Itulah penghalang doa. Jadi kalau misalnya kita berdoa terus kita kecewa, bukan Allah nggak sampai, soalnya nggak ada. Hati kita lost sinyal, nggak terkirim kepada Allah. Kalau terkirim, udah pasti langsung typing tuh, langsung typing. Nggak mungkin nggak direspon sama Allah, nggak mungkin delay, apalagi nggak direspon. Masalahnya nggak terkirim. Contoh satu. Bukan karena di sana nggak ada sinyal, di sininya nggak ada sinyal. Sinyal kita terganggu gara-gara ada virus di dalam perangkat kita. Virus itu bernama minuman yang haram, makanya nggak sampai. Jadi kalau selama ini kita ngerasa minta ini minta itu, tapi seringnya kecewa, jangan salahin Allah. Masalahnya nggak di sana, masalahnya bukan di langit, masalahnya di bumi. Di langit nggak ada masalah, sumber masalah itu ada di. Makanya di dalam hadis qudsi Allah berfirman, kalau kalian mendapatkan satu keburukan, janganlah kalian menyalahkan kecuali diri kalian sendiri. Kalau kalian mendapatkan kebaikan, janganlah kalian memuji kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak boleh ada setitik pun rasa ragu di dalam benak dan dalam hati kita bahwa Allah itu menolak doa kita. Nggak ada. Yakin seyakin-yakinnya. Kalau saya ambil batu misalnya nih, saya ambil batu nih, saya lempar ke atas. Kira-kira ada nggak yang ragu batu itu jatuh?
Saya lempar ke atas, nggak ada penghalang apa-apa, lempar. Kira-kira ada yang ragu nggak bahwa batu itu nggak akan jatuh ke tanah? Ada yang ragu? Yakin nggak kalau batu itu akan jatuh ke tanah? Kalau ada yang bilang, belum tentu. Kira-kira kita akan bilang apa ke orang itu? Kayaknya dia gila, kebanyakan ilmu fisika. Saking banyaknya ilmu fisika, dia menerapkan relatif, belum tentu kata dia. Padahal kita yakin dengan akal sederhana kita, batu kalau dilemparkan kayak gini, itu pasti 100% kita yakin jatuh ke tanah. Walaupun sebagai mukmin tetap harus mengatakan insya. Cuman dengan logika sederhana pasti jatuh ke tanah. Nggak ragu sedikit pun. Harusnya lebih dari itu kita yakin bahwa Allah pasti menerima dan menjawab doa kita. Lebih dari kita yakin terhadap hukum gravitasi. Kita kepada hukum gravitasi yang relatif aja yakin banget. Kenapa kepada Allah kita nggak yakin? Yakin seyakin-yakinnya. Kalau kita ngerasa kecewa karena doa kita belum dibalas, belum dijawab oleh Allah, coba muhasabah diri kita dulu. Coba cari tahu apa error yang ada dalam diri kita. Bukan mencari tahu salahnya Allah. Salah itu. Bukan Allah kok nggak dengar sih doa saya. Itu salah. Kok Allah tega sih sama saya? Apa sih maunya Allah dari saya? Kurang apa lagi sih dari saya? Segala macam. Ini nih angle yang salah. Kalau angle yang benar, ketika kita ngerasa doa kita belum diijabah oleh Allah, astagfirullah ya Allah, saya kayaknya banyak dosa. Astagfirullah, kayaknya saya nggak memperhatikan makan dan minum. Astagfirullah, jangan-jangan saya belum memenuhi panggilan Allah. Astagfirullah, jangan-jangan saya memutuskan silaturahim. Astagfirullah, jangan-jangan saya durhaka sama orang tua. Masih banyak lagi penghalang-penghalang doa. Tetapi yang paling besar dan paling sering adalah setelah pastinya syirik, makanan dan minuman yang haram. Itu yang paling sering menghalangi doa. Kalau seandainya kita bersih dari penghalang doa, doa kita baik, udah pasti Allah menjawab secepat mungkin. Ujibu da'watad da', aku langsung mengijabah. Pasti teman-teman. Sehingga kalau kita pengen dapat kebaikan hidup dengan modal doa, kita coba belajar mempersiapkan diri supaya doa kita itu sampai kepada Allah. Ada yang sampainya sehari, ada yang sampainya setengah hari, ada yang sampainya sejam, ada yang sampainya saat itu juga sampai, ada yang delaynya sampai sebulan. Bukan Allah yang delay, kitanya nih. Yang delay itu kita, bukan Allahnya. Dari Allah ke kita tuh nggak ada delay, dari kita ke Allahnya yang delay. Dibuat delay oleh apa? Oleh tadi dosa-dosa kita, keraguan kita, ketidakikhlasan kita. Kalau kita ikhlas doanya itu karena Allah, menginginkan sesuatu karena Allah, bukan karena diri kita. Termasuk menikah karena Allah, tapi disebut namanya karena Allah. Jadi jangan berpikir karena Allah itu nggak pengen apa-apa. Itu definisi ikhlas yang salah. Di Indonesia banyak orang yang mendefinisikan ikhlas nggak pengen apa-apa. Apa itu ikhlas? Tidak mengharapkan apa-apa. Salah. Gitu nggak selama ini kita memaknai ikhlas? Tidak mengharapkan apa-apa. Salah. Terus apa arti ikhlas? Tidak mengharapkan kecuali kepada Allah. Kalau mengharapkan kepada Allah apapun, maka itu ikhlas. Tapi kalau mengharapkan kepada manusia walaupun sedikit pun, maka itu tidak ikhlas. Jadi ikhlas bukan tidak mengharapkan apa-apa. Ikhlas tidak berharap kecuali kepada Allah. Jadi kalau kita beribadah mengharapkan kepada Allah urusan dunia, ikhlas nggak Ustaz? Ikhlas. Kita sedekah, ya Allah lancarkanlah pekerjaan saya. Dunia nggak? Dunia. Tapi ikhlas nggak kayak gitu? Ikhlas karena kita berharapnya kepada Allah. Beda kalau kita bersedekah berharapnya kepada manusia. Mudah-mudahan dia ngelihat kalau saya ini orang baik. Itu ria. Tapi kalau berharapnya ke Allah itu ikhlas. Walaupun kita mengharapkan dunia dan seisinya sekalipun, itu ikhlas kalau mengharapnya kepada Allah. Jadi kalau kita ikhlas, nggak ada penghalang dengan dosa-dosa besar, kemudian doa kita itu baik, insya Allah udah pasti Allah uji da'watad da'i idza da'an. Nggak usah khawatir teman-teman, nggak usah khawatir, minta sama Allah. Sal tu'tah, minta pasti akan diberikan. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni
فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. Dua syaratnya di ayat itu. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. Kalau pengen ujibu da'watad da'i idza da'an. Apa syarat yang pertama? Falyastajibuli. Apa falyastajibuli? Memenuhi seruan dan panggilan Allah. Sekarang kita balik lagi ke beberapa ayat di belakang. Ada nggak ayat seruan sebelum ayat ini? Ya ayyuhalladzina amanu. Itu adalah seruan. Wahai orang-orang yang beriman, kita penuhi panggilan Allah dengan mengatakan labbaika rabbi wa sa'daik, labbaika rabbi wa sa'daik. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Ada apa ya Allah? Apa yang harus aku lakukan ya Allah? Kita katakan itu dengan lisan ataupun dengan hati kita. Labbaika rabbi. Lalu Allah katakan, kutiba alaikumus shiyam. Oh, Allah memanggil kita untuk menyuruh kita berpuasa. Langsung kita katakan sami'na wa ata'na. Kami mendengar, maka kami taat. Maka kalau kita sudah mengistijabah panggilan Allah, Allah sudah pasti yujibu da'watana, akan menjawab juga dakwah-dakwah kita, doa-doa kita. Allah panggil dengan suara seorang muazzin, hayya 'alas shalah. Kita datangi panggilan itu, kita sholat. Kalau kita bisa seperti ini, setiap Allah panggil kita datang, setiap Allah panggil kita menyambut, setiap Allah panggil kita taat. Begitu kita panggil Allah, Allah lebih segera dalam menjawab panggilan kita. Kata Allah dalam hadis qudsi, siapa yang mendekat kepadaku sejengkal, aku mendekat kepadanya sehasta. Ini sehasta. Siapa yang mendekat kepadaku sehasta, aku mendekat kepadanya sedepa. Siapa yang mendekat kepadaku, datang kepadaku dengan berjalan, aku datang kepadanya dengan berlari. Jadi siapa yang menyambut panggilan Allah dengan semangat, dengan antusias, dengan sungguh-sungguh, maka Allah lebih semangat, lebih antusias, lebih serius untuk menjawab panggilan kita. Itu syaratnya, teman-teman. Jadi kalau selama ini kita ngerasa kecewa dengan doa, jangan salahin langit dulu, salahin bumi, salahin diri kita dulu. Oh, mungkin selama ini saya suka delay kalau azan. Bentar lagi. Biasanya antara azan sama iqamah itu ada waktunya. Begitu iqamah, imam itu bacaannya panjang-panjang. Begitu udah salam, udah terlanjur, udah lewat juga, ya udah di rumah aja. Kita sering kayak gitu, ngedelay panggilan Allah. Begitu kita panggil Allah, masa kita egois sih minta Allah cepat respon? Egois banget kita ya. Kita ngedelay panggilan Allah, tapi kita minta direspon fast respon sama Allah. Itu nggak fair, nggak fair kayak gitu sama Allah. Padahal sebelum Allah ngedelay panggilan kita pun Allah udah banyak loh ngasih kita rezeki. Sesekali Allah ngedelay itu gara-gara Allah pengen ngasih tahu ke kita, kayak gitu rasanya kalau di-delay, kalau dianggurin tuh gitu. Makanya kalau mau Allah fast respon, maka kita juga fast respon. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Hendaklah mereka memenuhi panggilanku dan beriman kepadaku. Arti beriman, beramal soleh. Salah satu di antara makna iman, amal soleh, sesuai dengan ayat ya ayyuhalladzina aminu. Wahai orang yang beriman, berimanlah. Kok orang beriman disuruh beriman? Itu maksud dari iman yang kedua adalah amal. Kalau kita baca Al-Quran, banyak banget definisi-definisi yang dijelaskan sendiri oleh ayat Al-Quran. Wahai orang yang beriman, beramallah. Amanu aminu. Sehingga ketika Allah mengatakan falyastajibu li wal yu'minu bi, wal yu'minu bi di sini artinya hendaklah mereka beramal soleh karena aku.
Semakin banyak amal kita, semakin cepat doa kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin cepat sampai, udah pasti Allah lebih cepat lagi ngerespon doa kita. Jadi sekarang kita belajar di poin pertama ini, yakin dulu Allah gak mungkin menolak doa kita. Allah pasti mengabulkan doa kita, bahkan lebih cepat dari apa yang kita bayangin, pasti dengan seizin Allah. Saking kita yakin Allah pasti mengabulkan doa kita, kita sampai harus memilih-milih doa mana dulu yang mau dibacain, takut dikabulin semua sekaligus, kita bingung. Saking ya yakin. Bisa nggak kayak gitu? Saking yakin. Bentar sebelum doa, yang mana dulu ya? Ya udah deh, ujian dulu deh, nggak usah langsung nikah. Daripada tiba-tiba keluar dari masjid ada yang ngajak nikah, kan ngeri kan? Saking yakinnya. Akhwat nih, minta jodoh. Saya tahu kalau saya minta nih, Allah kasih. Mungkin sekarang juga nih, hari ini juga, di masjid ini juga. Tapi saya nggak mau. Kenapa? Takut dikabulkan. Takut dikabulkan. Ini kalimat iman nih. Tapi kalau takut kecewa, ini kalimat ragu nih, kalimat kufur. Kalimat iman, takut dikabulkan. Nyeleneh, tapi itu jelas tuh. Takut dikabulkan, akhirnya nggak berani mamin. Ya udah, saya minta yang lain dulu aja. Saya masih pengen kuliah, ya Allah, mudahkan saya belajar, mudahkan saya kuliah. Yang ini dulu aja, yang itu jangan dulu. Kenapa? Takut dikabulkan. Allah kalau udah ngabulin, nggak ada penghalang. Bisa aja seseorang nolak, begitu Allah udah kabulkan, diterima tuh. Kita datang nih ke rumah seseorang. Ya Allah, saya nggak punya apa-apa. Kalau nanti ditanya pekerjaannya apa, belum ada pekerjaan yang jelas. Pekerjaan saya yang paling jelas mencari pekerjaan. Saya nggak punya apa-apa. Modal mahar, ya mungkin nggak bisa modal maharnya dengan seperangkat alat sholat dan Al-Quran. Nggak bisa, karena bukan alat tukar, bukan simbol nafkah. Saya nggak punya simbol nafkah, ya Allah. Saya nggak bisa ngandalin temen, nggak bisa ngandalin ustadz yang bisa meyakinkan calon mertua. Saya nggak punya siapa-siapa, saya cuma punya Engkau, ya Allah. Saya tahu nggak ada yang bisa menghalangi kehendak-Mu. Tolong ya Allah, lembutkan hati calon mertua saya, lembutkan hati calon istri saya. Saya pun belum tahu namanya siapa ya. Saya cuma tahu dia itu calon saya. Ya Allah, bismillah. Tok masuk. Siapa ya, kayak kenal ya, kata calon mertua. Kayak nggak asing. Kok bisa kayak nggak asing? Padahal belum pernah ketemu. Allah jadikan wajah kita tidak asing di hatinya. Dan kita yakin itu. Karena yakin, tadi di depan pintu nggak jadi ngetok, pulang lagi. Karena ya yakin, ya Allah, saya yakin kalau saya mengandalkan Engkau, jadi ini hari ini proyek. Tapi masalahnya saya yang belum siap, ya Allah. Maaf ya Allah, saya nggak jadi berdoa, pulang lagi. Itu iman, itu yakin tuh. Yang jadi masalah, ragu atau kufur adalah, ya Allah, saya nggak tahu nih bisa nggak diterima. Ya udah deh, daripada saya kecewa, pulang lagi ya Allah. Itu tuh ragu tuh. Karena kita nggak siap, takut Allah menerima, mengijabah, kita nggak jadi. Itu yakin, itu iman. Nah sekarang doa apa yang teman-teman mau ucapkan? Ada yang ditunda. Kenapa ditunda? Pertanyaannya, Ustadz, saya nggak jadi berdoa karena saya takut dikabulkan. Itu iman. Kalau teman-teman sampai punya iman sekelas itu, insya Allah teman-teman nggak akan susah dalam hidup. Karena modal hidup kita itu cuma gini sebetulnya. Modal hidup kita minta sama Allah. Allah yang memudahkan segala urusan. Mau tahu cerita Nabi Musa ketika awal ketemu jodohnya? Ketika Nabi Musa terlunta-lunta berangkat dari Mesir ke daerah Yordania, lalu di Yordania beliau tidak punya siapa-siapa, nggak kenal siapa-siapa, nggak punya tempat tinggal, nggak makan beberapa hari, nggak punya tempat berteduh, sendiri di tengah padang pasir. Kemudian Nabi Musa mengangkat tangannya dan melihat ke langit, berkata, Rabbi, manggil Allah. Kalau udah manggil Allah itu ngeri loh. Kalau udah manggil Allah ngeri. Kita kalau misalnya ada apa-apa di komen suka nge-add dinas ya, dinas lingkungan hidup. Misalnya di jalan ada mobil buang sampah sembarangan keluar jendela, kita kebenaran pakai kamera
dashboard. Terus kita, wah, ada yang harus dikasih tahu nih ke dinas lingkungan hidup nih. Akhirnya kita posting, lalu kita add dinas lingkungan hidup. Kan nge-mention kan? Yang paling dahsyat adalah nge-mention Allah dalam hidup kita. Kalau udah bilang, ya Allah, itu selesai sudah urusan. Ya Allah, ya Allah. Coba sebut nama itu dengan hati. Ketika kita manggil ya Allah itu bukan ya Allah kaget, ya Allah, bukan. Banyak orang ya Allah kaget, bukan ya Allah iman. Coba sebutkan Allah dengan hati kita. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Itu ngeri teman-teman, hasilnya tuh ngeri banget. Saya yakin seyakin-yakinnya kalau kita bisa nyebut nama itu dengan hati kita yang bergetar, wajilat qulubuhum, karena yakin kepada kedahsyatan dan kemahaagungan Allah, itu ngeri hasilnya tuh. Nggak kebayang hasilnya. Karena itu artinya kita sudah melibatkan raja di atas segala raja, melibatkan penguasa di atas segala penguasa, melibatkan Rabbul Alamin. Siapa yang lebih ngeri daripada melibatkan Rabbul Alamin? Dan Rabb ini, raja ini, gak pernah menolak panggilan dari hambanya. Makanya ketika Nabi Musa lapar, lemah, gak bisa istirahat karena gak ada tempat bernaung, gak punya siapa-siapa, manggil Allah, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Minta sama Allah, ya Rabbi, aku sangat membutuhkan kebaikan yang engkau turunkan kepadaku. Doanya umum. Nabi Musa tidak mau terlalu spesifik karena Nabi Musa sendiri nggak tahu apa persisnya yang beliau butuhkan. Allah yang lebih tahu apa yang paling beliau butuhkan saat itu. Sehingga doanya, inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Fakir, apa arti fakir? Sangat butuh. Allah kalau udah dengar hambanya bilang dia fakir, udah nggak tega, nggak tega. Kita kadang-kadang ngelihat pengemisnya, ngelihat orang susah, ngelihat orang sakit, nggak tega kan? Ketidaktegaan kita itu kecil teman-teman, ketidaktegaan Allah itu besar. Allah itu maha nggak tega, maha gampang kasihan. Bahasa Arabnya Ar-Rahman. Apa arti Ar-Rahman? Pengasih. Apa arti pengasih? Bukan ngasih. Kalau ngasih nanti ada Asmaul Husna yang lain. Arti pengasih gampang kasihan. Arti pengasih gampang kasihan. Artinya mudah banget Allah tersentuh, mudah banget Allah nggak tegaan, mudah banget Allah kasihan kepada kita. Apalagi kalau ngelihat keadaan kita fakir. Kita ngelihat orang fakir aja kasihan. Kita kasihan ngelihat orang fakir. Ada ibu-ibu jualan lewat di depan rumah kita, kayaknya barangnya belum laku, kasihan. Saya pernah ada yang lewat depan rumah, bapak-bapak, kakek-kakek jualan tangga dari bambu. Tangga yang dari bambu itu dia bawa 3 tangga sekaligus, dia gotong 3 tangga bambu yang berat. Pas lewat tangga gitu kan, saya keluar rumah, ada kakek-kakek jualan tangga bambu. Saya nanya, Kek, berapa harga tangga bambunya? Oh, yang ini 100.000. Berarti kalau laku 300.000. Saya nanya dari mana? Dia sebutin nama tempatnya di Bandung yang jaraknya sekitar 5 kilo. Nggak mungkin kan dia naik angkot bawa tangga dari bambu, nggak mungkin. Jadi jangan nanya, Kek naik apa? Itu salah banget itu nanya naik apa. Itu sama aja dengan kita mau apa? Udah dia susah, kita persusah lagi dengan pertanyaan. Kakek, 5 kilo jauh banget. Naik apa kayak kesini? Ah ini aneh nih yang nanya nih.
udah tahu bawa tangga. Masa saya mau naik angkot, masa saya mau naik Grab, mau naik Gojek ya? Nggak mungkin, udah pasti jalan kaki. Tangganya 3, panjang, sekitar berapa meter? Sehingga karena jaraknya jauh, kayak bawa berapa dari rumah saya tanya? Bawa 3, belum ada yang laku. Karena nggak tega, dan saya mah nggak butuh tangga. Nggak butuh tangga sama sekali. Di rumah ada tangga yang beli di S Hardware, yang bisa dilipat, bisa disimpan di bawah laci. Ya, ini tangga susah nyimpannya. Rumah saya sempit, mau nyimpan gimana? Tapi karena nggak tega, kayak saya beli 3-3-nya biar kakek bisa pulang naik Grab. Nggak ngomong gitu sih. Sombong banget saya ngomong kayak gitu. Yang jelas saya beli nih, saya beli 3-3-nya. Entah gimana nanti dipakai apa lagi, ujung-ujungnya tangganya diapain? Saya bongkar, saya pakai jadi pagarnya taman. Saya bongkar-bongkar lagi, dibelah-belah jadi pagar taman daripada mubazir. Orang saya nggak butuh. Tapi karena saya nggak tega, dia yang tadinya berpikir mungkin mau beli 1, saya beli 3 karena saya nggak tega. Padahal nggak teganya kita itu kecil, teman-teman. Kebayang nggak kalau Allah nggak tega? Kebayang nggak kalau Allah nggak tega? Kita aja nggak tega begitu. Gimana Allah kalau nggak tega? Itu kita renungkan tentang kebesaran Allah. Sehingga ketika Nabi Musa mengatakan ini fakir ya Allah, saya butuh banget, saya lagi susah banget, dengan kalimat fakir itu udah terwakili banyak kalimat. Maka Allah langsung mengutus seseorang yang kelak akan menjadi istrinya. Tamshi 'ala istihya. Perempuan itu datang berjalan malu-malu. Datang nih ceweknya malu-malu. Gimana cewek yang datangnya malu-malu? Yang gak malu-malu? Pargoy. Kalau ini perempuan pemalu, calon istri Nabi, nggak mungkin kayak gitu. Perempuan terhormat, dia di depan satu laki-laki aja malu, apalagi di depan banyak laki-laki yang nge-like postingan dia, lebih malu. Di depan satu laki-laki, padahal laki-laki ini sangat baik, sangat menjaga pandangan, dia aja malu. Nabi Musa nggak ngelihat caper-caperan, Neng atau Mbak atau Kak, enggak. Nabi Musa mah diam aja, nundukkan pandangan. Perempuan ini datang malu-malu. Tamshi 'ala istihya. Udah gitu ngomong dari jarak jauh, ayah saya ngundang Anda untuk makan di rumah. Nggak ngelihat, bukan Assalamualaikum, bukan ngirim emoticon jungkir balik, nangis sampai air matanya menggenang, nggak ada. Nggak ada caper-caperan, makasih, nggak ada. Nggak ada C. Paling banter, makasih, titik. Cukup kan? Nggak perlu makasih, guling-guling, jungkir balik. Ini istihya, perempuan terhormat yang malu. Ayah saya ngundang Anda makan di rumah. Oh iya, jalan aja. Nggak nanya rumahnya di mana, Sherlock dong. Kalau bisa Sherlocknya yang live. Kalau bisa bukan 1 jam, 24 jam boleh nggak? Aku tahu kamu di mana, nggak ada, ikut aja udah. Akhirnya cara jalannya gimana? Musa di depan, perempuan itu di belakang. Ini adab jalan laki-laki dengan perempuan, terutama pas naik tangga. Jangan biarkan perempuan di depan. Itu curang banget tuh. Kalau perempuan mau naik tangga, ada laki-laki, biarkan laki-lakinya duluan yang naik. Kecuali laki-laki itu suaminya, tunggu di bawah. Biar kalau ada apa-apa, yang. Tapi kalau bukan siapa-siapa, kalian duluan yang naik, ceweknya di belakang. Kalau jalan, kalian di depan, ceweknya di belakang. Kenapa? Biar laki-laki ini bisa menjaga pandangan, tidak memperhatikan cara jalan perempuan. Akhirnya perempuannya di belakang, Nabi Musa di depan. Gimana tahu jalannya? Tinggal dikasih tahu aja. Setelah 100 meter, belok kanan. 50 meter, ambil kiri. Kan gampang kan? Sekarang aja bisa. Jadi Nabi Musa sama perempuan itu nggak ngomong sepatah kata pun, benar-benar saling menjaga nih. Sampai ke rumah perempuan tersebut, ketemu sama ayahnya, perempuannya masuk ke dalam, nggak duduk bareng di ruang tamu, nggak duduk di situ. Ya, ini loh cowok yang aku kenalin kemarin. Nah, aku kasih tahu kemarin, keren banget kan ya, gitu. Enggak, perempuannya ke belakang. Si ayahnya yang duduk bersama Musa
Lalu ketika ayahnya melihat Musa, wah ini calon menantu ideal nih, gagah, tahu sendiri kan Musa kan, gagah, kemudian auranya memang aura Nabi itu udah nggak ada yang ngalahin deh. Pokoknya udah pasti good looking. Semua Nabi itu good looking. Itu dutanya langit, nggak mungkin dicari yang jerawatan, nggak mungkin. Udah pasti good looking, bersih banget, bening banget, keren. Kalau mereka berjanggut pun janggutnya rapi banget, rambutnya walaupun ikal, walaupun sepundak, rambutnya ikal seperti diminyakin terus. Kita udah pendek, ketombean. Ini udah sepundak, bersih, itulah Nabi. Jadi jangan pernah bayangin Nabi itu ada yang biasa-biasa aja, nggak ada. Semuanya luar biasa. Walaupun semuanya luar biasa, ada juga yang memang kelebihannya fisik. Nabi Yusuf ya, itu emang fisiknya adalah ujian buat yang di atas. Untung kita nggak hidup di zaman Nabi Yusuf. Kalau nggak kita nggak laku teman-teman. Yang di atas bakalan ngeliat Yusuf semua, kita apaan sih, najis. Kita dianggap najis teman-teman di depan Nabi Yusuf. Untung kita nggak hidup zaman dengan Nabi Yusuf. Kalau nggak najis kita di depan mereka. Saking istimewanya Nabi Yusuf, gimana nggak keren? Cewek ngiris tangannya ngelihat Yusuf nggak berasa. Ini kenapa sih kok berdarah? Saking BTS mah najis. Nggak ada apa-apanya. Bagi Yusuf, ini bahaya. Habis ini saya dikejar army, maaf ya. Maksudnya dibandingkan Nabi Yusuf, udah banyak kok army hijrah. Dibandingkan Nabi Yusuf banyak, tapi dibandingkan kita, Allahu alam ya. Asik kita lebih beruntung dikit, mungkin bisa lah bersaingnya. Ada modal buat facial segala macam. Masalahnya kan kita nggak cukup modal. Jadi bukan kalah ganteng, kalah mau. Ini cerita apa sih? Nabi Musa nih, menantu ideal, keren banget fisiknya, ideal banget wajahnya, akhlaknya, ilmunya. Langsung jatuh hati nih seorang ayah kepada Nabi Musa, pemuda yang luar biasa. Balik ke belakang. Ketika ke belakang, kemudian nanya pendapat anaknya yang perempuan, gimana pendapat kalian tentang laki-laki itu? Kata anak yang perempuan, menurut aku dia adalah laki-laki yang kuat dan amanah. Qawiyun amin. Ayah, pekerjakan dia untuk membantu ayah mengurus ternak. Dia itu laki-laki yang kuat dan amanah. Cukup segitu doang komentarnya. Bukan ayah nikahin aku dong sama dia. Enggak. Ini elegan ya, enggak terlalu vulgar. Makin elegan, makin susah ditebak. Kalau mudah ditebak itu kurang elegan. Gangguin kita dong, itu terlalu vulgar. Elegan itu nggak bisa ditebak teman-teman. Ayah, pekerjakan dia untuk membantu ayah mengurus ternak. Dia itu qawiyun amin, kuat dan sangat amanah. Ayah ngerti maksud putrinya. Oh, di hire ya, jadi pekerja kita. Oke. Enggak, itu mah ayah polos. Ayah ini ayah yang bijaksana. Ketika anaknya bicara tentang seorang laki-laki, dia tahu maksudnya. Karena perempuan ini seumur-umur nggak pernah ngomongin dan komentar cowok. Sekali-kali dia komentar berarti sesuatu nih. Karena kita udah sering komentar, jadi nggak bisa ditafsirin. Maksudnya apa sih ini sama dengan yang kemarin? Yang kemarinnya lagi, yang dulunya lagi. Banyak. Kalau perempuan ini sekali-kalinya dia komentar tentang cowok ya waktu itu, sehingga ayahnya langsung nebak, wah anak saya kayaknya sama laki-laki tersebut. Keluar lagi ngomong, mau putriku ini dan seterusnya, dan kemudian mereka menjadi suami istri. Dimulai dari apa kisahnya? Robbi, di depan pintu rumah calon mertua baca ayat ini. Baca ayat yang tadi. Coba kita lihat ya, surat apa ya? Surat, ada yang hafal? Suratul Qasas ayat 25. Hafal. Surat Al-Qasas ayat 24. Rabbi inni lima
min khairin faqir. Lagi enak-enak baca itu, pintu dibuka. Dek, lagi ngapain dek? Ngamen. Pak, saya fakir. Masya Allah, kamu fakir ya? Sini, kasih receh. Enggak, insya Allah. Kalau kita yakin sama Allah, enggak kayak gitu. Nanti yang terjadi adalah, ayah, kayaknya dia qawiyun amin, kuat dan amanah. Wih, Musa banget ya, gaya. Akhirnya insya Allah mereka hidup bahagia selama-lamanya. Storytellingnya gitu. Yang saya mau sampaikan adalah ini salah satu contoh cerita, kisah nyata gimana hidup kita akan berubah ketika kita melibatkan Allah. Gimana hidup kita akan dahsyat banget skenarionya ketika kita melibatkan Allah. Gimana cara melibatkan Allah? Panggil Allah dengan hati kita. Bahkan walaupun suara kita lirih sekalipun, walaupun kita berada di tempat yang paling jauh di muka bumi sekalipun, Allah doa, Allah qaribun, Allah dekat dengan kita. Coba renungkan juga kisah Nabiullah Yunus alaihissalam. Ketika beliau meminta ampunan Allah dan berdoa di dalam fil zulumatin, di dalam tiga kegelapan. Kegelapan apa aja? Pertama, kegelapan perut ikan hut. Kedua, kegelapan laut samudra yang dalam, yang matahari aja nggak tembus cahayanya ke sana. Dan yang ketiga, gelapnya malam. Fi dzulumatin salas. Dalam tiga kegelapan itu Yunus alaihissalam bermunajat kepada Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nangis, lemah, suaranya lirih. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Walaupun suaranya lirih di dalam tiga kegelapan, jauh di dalam dasar bumi, di dalam dasar laut, tetapi suara itu mampu menggetarkan dan mengguncang arsy Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba harus terguncang dengan terguncang seguncang-guncangnya. Para malaikat pembawa arsy, "Ai Rabbi, ya Allah, suara siapakah itu begitu lirih? Suara siapakah itu begitu syahdu? Suara siapakah itu yang sedang meminta ampunanmu? Siapa itu ya Allah? Sampai menggetarkan arasy." Allah menjawab, "Wahai malaikat, itulah suara hambaku Yunus yang sedang bertobat kepadaku." Suaranya di dasar lautan, tapi mengguncangkan arasy di atas langit. Kenapa? Karena suara itu dikeluarkan dari hati, bukan dengan mulut, tapi dengan hati. Hati yang apa? Hati yang mengibadah kepada Allah, hati yang merasa menyesal dan meminta ampun kepada Allah, hati yang mengharapkan kasih sayang dan kebaikan dari Allah. Hatinya yang luar biasa dahsyat, sehingga getaran iman di dalam hati Yunus menggetarkan arasy Allah SWT. Setelah malaikat tahu itu suara Yunus, malaikat penduduk arasy mengabarkan kepada malaikat yang lain. Seluruh malaikat mengetahui itu, lalu mengatakan surga, sehingga seluruh penduduk bumi tahu. Lalu mereka bersama-sama berdoa untuk Yunus. Ya Allah, sayangilah Yunus, kasihanilah Yunus, ampunkanlah dosa Yunus. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Viral tuh langit dengan nama Yunus. Terguncang langit untuk mendoakan Yunus. Kemudian Allah berfirman, "Wahai penduduk langit, ketahuilah aku telah mengampuni dosa Yunus dan menyelamatkannya dari perut ikan." Jadikan doa sebagai modal hidup kita, teman-teman. Dan percayalah, gak ada yang lebih dahsyat hasilnya daripada doa. Saking dahsyatnya, kita jadi kadang-kadang gak berani berdoa. Mudah-mudahan ini menjadi booster Ramadan buat kita semuanya, sehingga Ramadan sebagai syahrul doa wal munajat
kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya, walaupun yang kita minta itu kita anggap mustahil. Mustahil itu hanya logika manusia, bukan logika iman. Dalam logika iman tidak ada yang mustahil. Nabiullah Ibrahim dan Zakaria sudah mustahil punya anak secara logika manusia. Istrinya sudah menopause, mereka juga sudah, tetapi mereka tidak berhenti meminta karena logika iman tidak ada mustahil. Sehingga Zakaria mengatakan, "Ya Allah, rambut saya sudah beruban semuanya, tulang saya sudah bungkuk, sehingga saya tidak mungkin lagi punya anak, tetapi saya nggak mau putus asa. Beri saya anak ya Allah. Kenapa saya butuh anak? Karena saya ingin ada yang meneruskan dakwah saya." Alasannya harus jelas ya. Kalau minta sesuatu, sebutkan alasan yang jelas. Tapi jujurlah dengan alasan kita. Jujurlah kepada Allah, bukan kepada aku. Jujurlah kepada Allah. Ada yang nyambung, ada yang gak nyambung. Oke. Jujurlah kepada Allah. Kenapa? Karena sia-sia aja kita bohong sama Allah. Ya Allah, saya menikah karena Engkau. Saya menikah itu karena saya bisa membimbing istri saya, pengen salat tahajud bareng, pengen mencari nafkah yang halal. Jujur, jujur. Oh, ya udah deh jujur ya Allah, saya menikah supaya saya bisa menyalurkan kebutuhan biologis saya. Jujur kan? Boleh nggak kayak gitu alasan menikah? Mbak, boleh nggak cowok nikah karena nafsu? Boleh nggak Mbak? Nikah karena nafsu? Oh, lu nikah mah nafsu doang. Kan banyak yang ngomong kayak gitu. Boleh. Karena salah satu tujuan menikah itu adalah menyalurkan kebutuhan biologis dengan cara yang halal dan terhormat. Itu salah satu tujuan pernikahan. Makanya diistilahkan dengan litaskunu antum ayyuhar rijal ilaihinna, supaya kalian laki-laki merasa tenang kepada perempuan. Maksud sakinah di sini apa? Banyak orang bilang samawa ya. Sakinah, mawadah, warahmah. Tahu nggak arti samawa? Sakinah. Apa arti sakinah? Tenang. Apa arti tenang? Tenang itu cowok, kondisi cowok setelah dia menyalurkan kebutuhan biologisnya kepada istrinya secara halal dan terhormat, itulah yang dimaksud dengan sakinah. Belum pernah Ustaz, nanti ngerasain. Mas kok langsung tidur? Sakinah deh. Sakinah itu. Jadi salah satu tujuan dari pernikahan adalah supaya kalian sakinah untuk laki-laki. Perempuan bukan itu bagiannya. Perempuan bagiannya mawaddah, kasih sayang. Dia ingin diperlakukan seperti seorang ratu. Jangan perlakukan dia seperti budak. Udah masak belum? Kok rumah kotor? Ini baju aku kok belum dicuci? Jangan perlakukan dia seperti asisten rumah tangga. Jangan perlakukan dia seperti budak. Perlakukan dia seperti ratu. Gimana memperlakukan ratu? Ya lihat aja drama-drama Turki gimana memperlakukan ratu. Ratu itu dihormati, disayang, dimuliakan, dipuji dengan pujian yang paling tinggi yang luar biasa. Aduh, mati lampu katanya. Enggak, masih terang. Mati lampu kan gelap ini, terang kan ada cahaya dari wajah kamu. Ustadz, tapi kalau gombal nggak benar gimana Ustadz? Kalau sifatnya untuk menyenangkan hati, apa? Jangan jujur-jujur amat lah. Kita harus menyenangkan, niatnya bukan mau bohong ya, niatnya menyenangkan hati. Dia tahu kok, nggak mungkin itu terjadi, masa dia lebih terang daripada lampu, nggak mungkin. Tapi itu sebuah kalimat qaulun ma'rufun shadaqah, kata Nabi, ucapan yang menyenangkan hati itu sedekah. Jadi apa tadi kok jadi ke bab ini? Sakinah. Oh, mawadah. Nah, dari sakinahnya laki-laki, mawadahnya perempuan yang diperlakukan secara sangat penuh kasih sayang, akhirnya muncullah rahmah. Rahmah itu anak mereka. Jadi sakinah, mawadah, warahmah itu artinya sakinah di sini, mawadah di sana, rahmah itu nanti ada di belakang kita lari-lari.